Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Hosea, pasalnya yang ke-11, ayat pertama sampai 11. Jemaat yang terkasih, ada seorang ayah yang terus-menerus berjuang untuk anaknya. Walaupun anaknya tidak patuh terhadap sang ayah. Banyak hal yang membuat hati sang ayah kecewa atas sikap dari sang anak. Sang anak tidak mau sekolah, pergaulan bebas, bahkan sampai menggunakan narkoba. Sang ayah tidak pernah meninggalkan anaknya. Ia tidak pernah menyerah untuk menyayangi anaknya dengan segala perbuatan salah yang telah anaknya perbuat. Sang ayah tidak pernah malu. Sang ayah terus menggandeng anaknya walaupun anaknya sudah tidak patuh terhadapnya. Walaupun orang-orang di sekitarnya terus-menerus mencemoohnya. Dan dia harus menanggung malu. Dari cerita ini kita bisa lihat bahwa kesetiaan seorang ayah sangat-sangat besar terhadap anaknya. Ia tidak pernah menyerah untuk anaknya, walaupun banyak rintangan. Kemudian rasa malu yang dihadapi oleh ayahnya, ia tidak pernah menyerah untuk anaknya. Begitu juga dengan bacaan kita pada saat ini, Nabi Hosea menyampaikan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya, bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel sudah berkali-kali membuat Allah kecewa. Kitab Hosea ini penuh dengan tulisan-tulisan belas kasihan yang ia tuliskan. Tulisannya penuh dengan kelemah lembutan, dengan tujuan untuk menjangkau orang-orang sebangsanya melalui tulisan-tulisannya. Tulisan-tulisannya ini mengungkapkan bahwa Allah itu penuh dengan belas kasih, penuh dengan kelemah lembutan. Jemaat Tuhan, perikop ini mau menyadarkan bangsa Israel dan juga kita sebagai jemaat Allah bahwa Allah begitu cintanya dengan anaknya. Penuh dengan cinta kasih. Ketika bangsa Israel pada saat itu mengalami perbudakan dan mereka teriak minta tolong pada Tuhan, mereka meminta pertolongan kepada Allah dan Allah pun memberikan pertolongan itu hingga akhirnya mereka dapat keluar dari perbudakan di Mesir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di ayatnya yang ketiga sampai keempat, Allah digambarkan sebagai seorang bapak yang tengah mengasuh anaknya dengan kelemah lembutan, memberikan segala sesuatu yang anaknya butuhkan. Allah bagaikan seorang ayah yang membantu anaknya untuk dapat berjalan dengan baik, penuh dengan kesabaran, agar anaknya dapat berjalan menggunakan kedua kakinya dengan baik dan benar. Bahkan Allah juga tidak membiarkan mereka kelaparan. Allah selalu memberikan mereka makanan yang berkelimpahan melalui pekerjaan mereka. Tetapi bangsa Israel tetap berbalik dari Allah, tetap tidak patuh atas perintah-perintah Allah. Mereka meninggalkan Allah. Jemaat Tuhan di ayatnya yang ke-7 menyatakan bahwa bangsa Israel telah pergi bersama Baal dan meninggalkan Allah. Kemudian di ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6 menyatakan bahwa sebaiknya mereka kembali saja ke Mesir, di mana perbudakan pernah terjadi atas mereka. Kesengsaraan yang mereka alami
dan ketidaktenangan hidup yang mereka hadapi. Karena ketika mereka sudah pulang ke tanah mereka, ternyata kenyataannya adalah bahwa mereka pergi meninggalkan Allah dan berbalik dari Allah. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayatnya yang ke-8 sampai 11, ada pernyataan Allah yang penuh kasih dan juga keoptimisan yang Allah nyatakan pada ayat 8 sampai 11. Allah berkata bahwa Allah tidak akan pernah melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu. Allah tidak membiarkan bangsa Israel ke masa-masa sengsara di tanah perbudakannya. Allah akan terus memberi mereka makan. Allah akan terus memberikan mereka kedamaian. Allah akan terus memberikan mereka penyertaan dan juga pertolongan. Walaupun Allah tahu bahwa mereka telah mendukakan hatinya Allah, telah menduakan Allah, telah mengecewakan Allah atas apa yang telah mereka perbuat di hadapan Allah. Dan Allah juga menyatakan dalam ayatnya yang ke-9 bahwa Allah tidak akan datang untuk menghanguskan mereka, tetapi Allah akan datang untuk menyelamatkan mereka. Kemudian pada ayatnya yang ke-10 hingga ke-11 merupakan bentuk optimisme yang dipaparkan dalam ayat tersebut. Bahwa bangsanya Allah akan mengikuti Allah dan mengaum seperti singa. Ini menunjukkan bahwa nantinya bangsa Israel akan kembali lagi kepada Allah dengan segala pergumulan yang mereka hadapi dan yang segala pergumulan yang mereka rasakan. Dan mereka akan kembali dengan Allah dengan penuh rasa cinta kepada Allah. Dan mereka akan menempatkan Allah sebagai yang utama. Dan Allah juga akan menempatkan mereka ke rumahnya mereka masing-masing. Artinya bahwa Allah akan membuat mereka berjalan dalam kebenaran kembali. Yang mungkin sebelumnya mereka pergi meninggalkan Allah, berjalan dalam jalan yang salah, pergi bersama Baal-Baal. Dan kemudian Allah akan mengarahkan mereka untuk berjalan dalam kebenaran Allah. Jemaat Tuhan, dari perikop kita pada hari ini juga mau mengingatkan kita semua, bahwa Allah tidak pernah kemana-mana. Allah tetap bersama-sama dengan kita, walaupun mungkin kita sebagai manusia suka luput dari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Kita suka mempertanyakan keberadaan Allah, kita suka meragukan Allah, lupa terhadap Allah, karena terlalu fokus dengan masalah-masalah yang dihadapi. Terlalu fokus dengan keinginan-keinginan kita, terlalu fokus dengan keinginan daging, fokus dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Pada saat ini, kita masih belum terlepas dari pandemi COVID-19. Semua kalangan terkena dampak dari pandemi ini. Baik itu secara ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan banyak hal lainnya. Mungkin kita juga sudah bosan begitu ya. Kita sudah bosan mendengar berita pandemi ini. Sudah bosan mendengar anjuran-anjuran untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, dan sebagainya. Kita sudah sangat bosan mendengar itu terus-menerus. Dan bahkan kita juga sudah bosan untuk beribadah di rumah saja. Sudah bosan untuk bekerja di rumah saja. Atau bahkan sudah lelah mencari pekerjaan baru yang sebelumnya diberhentikan karena pandemi ini. Tetapi hal ini mau tidak mau harus tetap kita lakukan, harus tetap kita hadapi untuk bertahan hidup.
agar kita dapat melawan pandemi ini dengan cara yang demikian. Ibu bapak, pantang menyerah adalah suatu pengingat yang penting juga untuk kehidupan kita, agar kita tetap maju dan terus hidup. Dan pada nyatanya juga bahwa Allah juga tidak pernah menyerah untuk kehidupan kita. Ia tahu bahwa keadaan kita pada saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tetapi Dia tetap melindungi kita dengan penuh rasa kasih dan tetap menunggu kita untuk datang kepadanya, meminta pertolongan kepadanya dengan ketulusan hati tentunya. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak usah takut dan gentar. Tidak usah merasa bahwa Allah tidak akan pergi. Tidak usah takut bahwa Allah akan meninggalkan kita, karena Allah tidak akan pernah menyerah untuk kehidupan kita. Ia akan tetap berjalan dalam terang Allah, dan kita juga harus tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Tentunya dengan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Amin.